Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Heropia Rastiana, NIM 1912-163, kelas PAI 5B. Sini saya akan menjalankan tugas saya mata kuliah pengembangan kurikulum dengan judul materi pengembangan komponen isi materi bahan ajar dalam kurikulum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian isi materi bahan ajar dalam kurikulum. Bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran panen. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang desain secara sistematis dan menarik dan berangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya, widodo dan jasmani dalam lestari. Pengertian ini menjelaskan bahwa suatu bahan ajar harusnya dirancang dan ditulis dengan kaidah instruksional karena akan digunakan oleh guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya ada isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik, subtopik, dan rincian menurut Ruhimat. Melihat penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa peran seorang guru dalam merancang ataupun menyusun bahan ajar sangatlah menentukan keberhasilan proses belajar dan pembelajaran melalui sebuah bahan ajar. Selanjutnya itu materi yang kedua itu tentang jenis-jenis materi pembelajaran bahan ajar. Bahan ajar merupakan ragam jenis, ada yang cetak maupun non-cetak. Bahan ajar cetak yang sering dijumpai antara lain berupa handout, buku, modul, brosur, dan lembar kerja siswa. Di bawah ini akan diuraikan penjelasan terkait jenis-jenis bahan ajar. Baik, yang pertama itu tentang handout. Handout adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian ada juga yang mengartikan handout sebagai bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Prastowo dalam lestari. Guru dapat membuat handout dari beberapa literatur yang dimiliki referensi dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa. Saat ini handout dapat diperoleh melalui download internet atau menyedur dari berbagai buku dan sumber lainnya. Yang selanjutnya itu tentang buku. Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Buku akan sangat membantu guru dan siswa dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran. Secara umum, buku dibedakan menjadi 4 jenis. Prastowo dalam lestari yaitu sebagai berikut. Pertama, buku sebagai sumber. 2, buku sebagai bacaan. 3, buku sebagai pegangan. 4, buku bahan ajar atau buku teks. Selanjutnya itu modul. Modul merupakan bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Oleh karena itu, modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan balikan terhadap evaluasi. Dengan pemberian modul, siswa dapat belajar mandiri tanpa harus dibantu oleh guru. Itu yang keempat, lembar kerja siswa atau LKS. Lembar kerja siswa atau LKS adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga siswa diharapkan dapat materi ajar tersebut secara mandiri. Dalam LKS, siswa akan mendapat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi. Selain itu, siswa juga dapat menemukan arahan yang struktur untuk memahami materi yang diberikan, dan pada saat yang bersamaan siswa diberikan materi serta tugas yang berkaitan dengan materi tersebut. Itu materi yang ketiga itu tentang kedalaman dan keluasan materi bahan ajar. Ada 3 macam tentang kedalaman dan keluasan materi bahan ajar, itu pertama, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan. 2, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif, artinya materi akan selalu berkaitan dengan kumulasi. Terus yang ketiga, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian
yang strukturkan dalam bentuk mata kuliah. Yang keempat itu tentang pendekatan dalam mengurutkan materi bahan ajar. Ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan prosedural dan pendekatan hierarkis. Yang pertama itu pendekatan prosedural. Apa itu? Yaitu urutan materi pembelajaran secara prosedural, menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Yang kedua, pendekatan hierarkis. Apa itu? Yaitu menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau sebaliknya. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai persyaratan untuk memulai materi berikutnya. Nah, itulah perbedaan atau dua macam tentang pendekatan. Materi yang terakhir yaitu langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Sebelum melaksanakan pemilihan bahan ajar, terlebih dahulu perlu diketahui kriteria pemilihan bahan ajar. Kriteria pokok pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini berarti bahwa materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru itu satu pihak dan harus dipelajari siswa di lain pihak. Hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar GAFUR. Secara garis besar, langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai siswa GAFUR. Kedua itu identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Itu materi yang ketiga atau yang terakhir itu memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarkannya. Setelah jenis materi pembelajaran teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih jenis materi tersebut yang sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Itulah rincian materi tentang pengembangan komponen isi materi bahan ajar dalam kurikulum yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.